Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mary Christine, peserta PPG PGSD 03. Pada hari ini Senin 14 Desember 2020 pukul 9 waktu Indonesia Tengah sedang melaksanakan ujian UKIM di SDN 004 Bambang Buddha. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga kalian selalu ceria dan tetap semangat. Semangat. Ya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, siapa yang bisa pimpin doa? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Ya, berdiri dulu baru kita menyanyi Garuda Pancasila. Ya. Saya absen dulu ya. Jelmisia Aprilia. Gunawan. Krisjon. Imelda Cahyani. Erlin Rifana. Kurniawan. Rizky Purnama. Dede. Priyatni. Siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu apa? Ya, belajar tentang sikap yang baik dan sikap baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, contohnya sikap yang baik sesuai dengan sila pertama yaitu jujur ya. Jadi sekarang kita akan membahas tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Dan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, setelah membaca dongeng Tupai dan Ikan Gabus, kalian harus mampu menguraikan pendapat secara lisan mengenai cerita secara perinci ya. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang unsur-unsur sebuah cerita, kalian dapat menemukan unsur-unsur yang terdapat dalam cerita secara perinci. Jadi sebentar kita akan membaca cerita tentang Tupai dan Gabus ya. Jadi kalian setelah membaca kalian bisa menguraikan pendapat kalian mengenai cerita tersebut secara perinci ya. Ketiga, setelah menyimak video Kalimantan Dulu, Kini dan Nanti, kalian mampu menganalisis dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol secara tepat. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang keempat yaitu setelah berdiskusi, kalian mampu menyajikan hasil laporan kegiatan upaya pencegahan langkanya sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari secara perinci. Yang kelima, setelah menyimak video pembelajaran tentang jenis-jenis pekerjaan, kalian mampu menganalisis
pekerjaan yang berhubungan dengan sosial budaya secara tepat. Dan tujuan yang keenam yaitu setelah berdiskusi, kalian membuat laporan hasil diskusi jenis pekerjaan yang terkait sosial budaya di wilayah dengan perinci. Ya, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, saya akan bagi kelompok dulu. Ya, kelompok untuk mengerjakan LKPD sebentar. Kelompok 1, Jetnia, Chris John, Erwin, Rizky, dan Riyadni. Kelompok 2, Gunawan, Imelda, Kurniawan, dan Dede. Bisa duduk per kelompok. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di tengah. Ada yang tahu apa itu dongeng? Dongeng adalah suatu karya sastra yang berisi khayalan, ya. Jadi dongeng adalah suatu karya sastra lama yang berisi khayalan atau fiksi atau cerita yang tidak benar-benar terjadi, ya. Ada beberapa macam dongeng. Yang pertama, dongeng fabel. Fabel adalah dongeng binatang yang mengandung pendidikan tentang perbuatan baik dan buruk. Ada yang tahu contohnya? Contoh dongeng fabel yang bercerita tentang binatang. Misalnya cerita semut dan belalang. Ya. Kemudian yang ketiga, legenda atau cerita rakyat. Cerita rakyat. Coba Kurniawan. Legenda atau cerita rakyat adalah masyarakat sehubungan dengan keadaan alam dan nama suatu daerah. Dongeng yang menceritakan tentang kejadian dalam atau suatu tempat. ya, bagus. Cerita rakyat adalah dongeng yang diciptakan masyarakat sehubungan dengan keadaan alam dan nama suatu daerah. Dongeng yang menceritakan tentang kejadian alam atau suatu tempat. Jadi contohnya apa? Siapa yang tahu? Contoh cerita rakyat. Ya, contohnya yaitu Danau Toba, ya, asal mula Banyuwangi. Toh, itu semua merupakan contoh cerita rakyat, ya. Ya, yang lain contoh macam dongeng yang lain yaitu mitos. Contoh mitos, cerita mitos misalnya tentang Nyi Roro Kidul, ya, tentang Candi Prambanan. Itu semua contoh-contoh dongeng mitos, ya. Kemudian macam-macam dongeng yang lain itu
Parabel adalah ya. Dongeng yang mengandung kiasan-kiasan yang bersifat mendidik. Ya. Contohnya, hari-hari berlalu, burung camar kecil tumbuh semakin besar. Jadi, parabel memiliki kata-kata perumpamaan yang bersifat atau yang mengandung kiasan-kiasan, ya, mengandung kiasan-kiasan yang bersifat mendidik. Jadi saya akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, dan kalian mengerjakannya secara berkelompok. Jadi kalian harus aktif dalam kelompok untuk mengerjakan LKPD, ya. Sebentar akan dipresentasikan, ya. Kalian mengerjakan 10 menit, ya. Pertama, tulis nama. Tulis nama. Bisa pinjam pulpennya? Ya. Tulis nama dan berdiskusi dengan baik, ya. Langkah-langkahnya itu membaca dongeng Tupai dan Ikan Gabus. Sudah, ya? Kalian sudah membaca, ya? Nah, sekarang kalian mengerjakan kegiatannya. Nah, apabila ada yang kurang jelas, ditanyakan, ya. Judul ceritanya apa? Berdiskusi, ya. Sifat tokoh dalam cerita. Tupai gimana? Baik, dia membantu temannya yang sakit, ya. Tupai suka menolong tanpa pamrih, tanya. Sedangkan ikan gabus bagaimana? Tupai sifatnya suka menolong tanpa pamrih, ya. Misalnya suka menolong. Kemudian ikan gabus bagaimana sifatnya?
di dalam cerita. Bentar dulu karena ada yang lain. Sudah? Satu sudah? Kelompok dua sudah ya? Ada yang jadi nanti? Sudah kelompok dua satu? Kelompok dua? Sudah? Nah, sekarang kita bahas ya. Nomor satu, coba kelompok satu. Cerita berdiri. Ya, ini cerita. Bagaimana kelompok dua? Judul cerita, setuju tupai dan ikan gabus? Bagaimana? Jawabannya? Ya. Kemudian tokoh dalam cerita. Kelompok dua. Ya, jadi tiga yaitu tupai, ikan gabus dan ikan hiu. Kelompok satu juga ya. Jawabannya begitu. Nah, kemudian sifat tokoh dalam cerita bagaimana? Tupai sangat baik dan menolong orang. Kelompok dua dulu. Jika tidak bagus tidak Berdiri. sifat tupai baik karena tupai membantu ikan gabus untuk mencari obat untuk ikan gabus. Ya,
Ya, sifat tupai suka bagaimana? Suka menolong. Kelompok kedua, yang satu Tupai sangat baik dan suka menolong tanpa pamrih. ya, sifat ikan gabus bagaimana? Bagaimana kelompok satu, kelompok dua? Sifat ikan gabus tidak peduli orang lain. Ya, jadi sifat ikan gabus tidak peduli dengan orang lain karena dia ingin memakan hati ikan hiu. Kemudian tempatnya, tempat di mana? Kelompok satu. Kalimantan Barat. Ya, Kalimantan Barat. Bagaimana kelompok dua? Di pantai Kalimantan Barat. Ya, tepi Pantai. pantai Kalimantan Barat. Jadi tempatnya yaitu di tepi pantai Kalimantan Barat. Kelompok dua, bagaimana jawabannya dengan nomor 5? Berdiri. Siapa yang bisa? Cerita dahulu kala hiduplah sepasang sahabat yaitu tupai dan ikan gabus. Ya. Kelompok satu, Dulu kala kehidupan sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. ya awal ceritanya itu ikan gabus sakit, tidak mau makan. Kemudian tupai menolongnya untuk mencarikan makanan yang ia inginkan, yaitu hati ikan hiu. Jadi awal ceritanya itu ikan gabus menceritakan ikan gabus sakit, tidak mau makan. Kemudian tupai menolongnya karena ia ingin memakan hati ikan hiu. Nomor 6. Ya, Melda. Akhir cerita ikan gabus tumbuh dan sehat sejak awal. Kalau kelompok satu ganti-gantian, yang cowok lagi. Ya, Dahulu kala hiduplah akhir cerita. betapa senangnya tupai melihat ikan gabus seperti dahulu kala. Ya, akhir cerita yaitu tupai berhasil mendapatkan hati ikan hiu. Jadi tupai berhasil mendapatkan hati ikan hiu dan ikan gabus bisa kembali sehat ya setelah memakannya. Kemudian pesan moralnya apa? Christian? Kita harus membantu sesama. Ya. Kalau Gunawan kelompok dua, Kita harus selalu menolong dan membantu teman kita jika kesulitan. ya tolong menolong terhadap orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang cerita? Coba teriak nih pendapatnya tentang cerita tadi. Kita harus membantu sesama jika ada yang kesulitan. Ya. Kalau kelompok dua pendapatnya Kita harus mencontoh tupai menolong ikan gabus. Ketika ikan gabus membutuhkan pertolongan dan tidak mencontoh ikan gabus yang tidak memberi pertolongan. ya. Jadi pendapat kita tentang cerita yaitu cerita karena memiliki pesan moral yang bisa diambil dan mengajarkan kita untuk saling apa? Saling tolong menolong ya. Jadi pendapat kita yaitu ceritanya bagus karena mengajarkan kita atau memiliki pesan moral untuk mengajarkan kita saling tolong menolong ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan kita selanjutnya itu tentang jenis-jenis
petani. Jadi petani merupakan jenis-jenis pekerjaan. Petani, pedagang, ya. Apalagi tadi kepala sekolah, ya, guru. Jadi itu merupakan jenis-jenis pekerjaan. Nah, ini contohnya jenis-jenis pekerjaan. Misalnya yang pertama apa? Dokter. Apalagi? Polisi. Polisi. Ya. Nelayan. Petani. Apalagi? Tukang kayu. Jadi ini merupakan contoh-contoh pekerjaan. Jadi seseorang dalam bekerja itu harus memiliki, seseorang dalam bekerja harus bekerja keras dalam pekerjaannya, harus disiplin dan harus jujur dalam bekerja agar pekerjaan bisa berjalan dengan baik. Ya. Nah, sekarang kita akan menyimak sebuah video. Nah, kalian perhatikan dengan baik. Sebentar ada pertanyaannya, ya. Perhatikan, ya. Ya, kalian sudah menyimak video tadi, ya. Berdasarkan video tadi, apakah penyebab hilangnya hutan di Kalimantan? Ya, penebangan hutan untuk keperluan sehari-hari, ya. Apalagi? Penebangan hutan untuk industri. Apalagi? Pertambangan. Kemudian pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit. Ya, saya mau bertanya kepada Imelda. Bagaimana kondisi hutan jika terjadi penebangan secara terus-menerus? Hutan akan apa? Ya, hutan akan mundur apabila dilakukan penebangan secara terus-menerus. Sudah? Ya, kumpul. LKPD-nya kumpul dengan buku paketnya.
evaluasi secara kalian mengerjakan secara individu. Jadi kalian duduk secara individu. Tulis nama kelas. Kalau sudah selesai dikumpul ya. Karena kalian sudah aktif dalam belajar dan berdiskusi, Ibu akan memberikan kalian nilai tambahan sebagai nilai keaktifan kalian dan Ibu akan memberikan kalian hadiah. Ya. Ya, kesimpulan kita hari ini yaitu apa? Ya, kesimpulan kita hari ini yaitu unsur-unsur sebuah cerita, yaitu tema, latar, alur, tokoh, penokohan, amanat, dan sudut pandang. Ya. Jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan yang menghasilkan jasa. Kesimpulan berikut kita yaitu tentang cara menjaga kelestarian hutan. Misalnya yang pertama apa? Ya. Satu-satu kenalan dulu. Nomor satu apa? Melakukan reboisasi. Ya, nomor dua Menerapkan sistem tebang tanam. menerapkan sistem tebang tanam. Yang ketiga Melarang penebangan hutan secara semena-mena. ya. Yang keempat menerapkan sistem tebang pilih. Nah, refleksi pelajaran kita hari ini. Apa yang kalian dapatkan hari ini? Pelajaran kita hari ini apa? Cerita sebagai anak ya. Ya, coba Chris John apa? Cerita tentang tupai dan gabus, ya, dan unsur-unsur cerita. Kemudian apa lagi? Sumber daya alam. Kemudian jenis pekerjaan, ya. Kemudian apa manfaat pelajaran kita hari ini? Ya, coba email.
Ya, mengetahui unsur-unsur cerita. Kemudian apa lagi? Kalian bisa mengetahui jenis pekerjaan dan tentang apa? Mengetahui tentang sumber daya alam, ya. Ya, cukup sekian pembelajaran kita hari ini, dan kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan belajar tentang rumus luas segitiga dengan benda konkret dan nilai-nilai Pancasila sila ketiga, ya. Jadi kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Sebelum kita tutup, coba email untuk memimpin kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mendidik kami sehingga pada hari ini kami dapat belajar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih.